Bocoran Ikatan Cinta Selasa 13 Juli 2021. Sebelum kalian lanjut tonton videonya, tekan tombol subscribe lalu lonceng ya. Ahai Channel. Nino nekat bawa kabur Reina untuk tes DNA. Al, Andin kejar sampai ke ujung dunia. Wah, gawat. Elsa ketemu Sumarno. Alur cerita Ikatan Cinta kini semakin hari semakin seru dan menegangkan. Bagaimana tidak, kasus pembunuhan Roy masih terus diselidiki. Karena bukannya Elsa yang tertangkap, malahan Mama Sarah yang jadi pahlawan kesiangan bagi Elsa. Akhirnya Al dan Andin pun kembali harus memutar otaknya supaya bisa secepatnya mendapatkan saksi atau bukti baru untuk menjebloskan Elsa ke dalam penjara atas kasus pembunuhan Roy. Sementara itu Nino dengan dukungan Mama Chandra bertekad untuk melakukan tes DNA antara Nino dan Reina. Karena Nino curiga kalau Andin menutupi kebenaran soal ayah kandung Reina. Nino bahkan nekat mendatangi Al dan Andin di rumahnya untuk minta segera dilakukan tes DNA dengan Reina. Andin tentu saja menolak dan mengusir Nino pergi. Bahkan Papa Surya yang sudah sangat gemas dengan sikap Nino pun langsung menampar wajah Nino. Alur cerita kini sedikit beralih pada konflik soal Reina yang diperebutkan oleh Nino. Nino tidak mau menyerah begitu saja soal Reina. Apalagi Mama Karina mendukungnya. Karena Mama Karina pun merasakan adanya ikatan batin yang kuat di antara keluarga mereka dan Reina. Seperti yang terjadi pada episode hari ini, di mana Andin terlihat sangat panik dan ketakutan karena Reina hilang. Dengan wajah yang sangat panik, Andin pun lalu menelepon Al yang masih berada di kantornya. Al pun jadi ikutan panik saat mendengar suara Andin di telepon. "Kenapa? Din, kamu kenapa, Din?" ucap Al di handphonenya. Wajah Al terlihat sangat khawatir dan cukup panik mendengar nada suara Andin yang penuh kecemasan. "Mas, Reina dibawa kabur sama Nino," ucap Andin dengan wajah tampak cemas banget. Sementara itu Al yang mendengar kata-kata Andin menghela nafasnya dalam-dalam. Al bener-bener gak nyangka kalau Nino bisa berbuat senekat itu dengan membawa kabur Reina. Al pun langsung berpikir, apa mungkin Nino membawa Reina untuk dilakukan tes DNA? Tapi tentunya tidak semudah itu untuk melakukan sebuah tes DNA, karena Al pernah melakukan sebelumnya. Al pun lalu berpikir keras dan akan meminta bantuan Randy untuk membantunya mencari keberadaan Nino dan Reina. Sementara itu di tempat lain terlihat Elsa dalam mobilnya. Terlihat sangat putus asa. Dia kebingungan mencari Arjuna cintanya, yaitu Nino El Kardus yang menghilang bagaikan ditelan bumi. Terlihat Elsa masih berada dalam mobilnya sambil meratapi nasibnya sendiri. Elsa pun ngomong sendiri kayak orang stres. "Kenapa semua orang gak ada yang peduli sama gue? Kenapa selalu Mbak Andin yang dipikirin?" ucap Elsa sambil menangis.
Lagi-lagi Elsa selalu menyalahkan Andin atas segala permasalahan yang dihadapinya. Padahal semua masalah yang muncul adalah karena ulahnya sendiri yang menyebabkan orang lain menderita. Dan kini kamu harus membayar hasil perbuatanmu sendiri, Elsa. Di saat Elsa meratapi nasibnya di dalam mobil, dia lalu terhenyak kaget saat melihat ke arah jalanan depan mobilnya. Elsa pun lalu berkata, "Loh, itu kan..." Jreng-jreng, ternyata Elsa melihat Sumarno yang tengah berdiri di seberang jalan. Elsa pun kaget bukan main. Sumarno yang berada di jalan itu ternyata sedang mencari sebuah masjid untuk sholat. Sumarno lalu berjalan ke arah pangkalan ojek dan bertanya kepada tukang ojek yang ada di situ. Tukang ojek bilang, masjid agak jauh, sekitar 2 kilo katanya. Dalam hati Sumarno berpikir, wah ternyata jauh juga ya. Tukang ojek pun menawari jasanya untuk mengantar Sumarno. Saat dibilang 30.000, Sumarno keberatan dan menawarnya karena uang Sumarno harus dia simpan benar-benar untuk keperluan keluarganya. Tawar-menawar alot pun terjadi antara tukang ojek dan Sumarno. Elsa yang melihat Sumarno dari kejauhan pun jadi penasaran dengan sosok Sumarno. Elsa turun dari mobilnya dan mencoba mendekati Sumarno untuk menanyakan kenapa Sumarno ada di Jakarta. Suasana menjadi tegang saat Elsa perlahan hendak mendekati Sumarno. Elsa sendiri masih belum yakin apakah itu betul Sumarno ataukah dia salah lihat orang. Saat Elsa ingin menyapanya, Sumarno sudah keburu pergi dengan ojek yang tadi. Ternyata kesepakatan harga ojek dan Sumarno berhasil tercapai. Makanya Sumarno buru-buru ngacir dari situ. Elsa yang masih penasaran pun mencoba mencari kontak Sumarno di handphonenya dan ketemu. Elsa pun akhirnya menelepon Sumarno. Sumarno yang lagi di atas ojek bingung. Dari tadi handphonenya berbunyi, tapi dia tidak bisa angkat karena masih di atas ojek. Saat sampai di tujuan, Sumarno melihat layar handphonenya dan dia kaget karena ternyata yang meneleponnya dari tadi adalah Elsa. Sumarno jadi panik dan takut. Tidak lama, HP Sumarno berbunyi lagi dan terpaksa Sumarno mengangkatnya dan berkata, "Halo Bu." Elsa tampak lega saat Sumarno mengangkat handphonenya. Elsa pun lalu menanyakan di mana posisi Sumarno sekarang. Apakah Sumarno lagi ada di Jakarta? Deg-degan jantung Sumarno menjadi berdebar mendengar perkataan Elsa. Enggak kok Bu, saya masih di Bogor." "Kamu serius? Kamu jangan bohongi saya ya. Soalnya saya tadi lihat orang mirip kamu. Kamu jangan bohongi saya," ancam Elsa pada Sumarno. Sumarno pun berusaha meyakinkan Elsa. "Ah, mana mungkin Bu, Ibu salah lihat orang kali. Orang saya masih di sini kok Bu, nggak ke Jakarta," ucap Sumarno ke Elsa. Mendengar ucapan Sumarno, Elsa sedikit lega. Dengan nada mengancam, Elsa lalu berkata lagi, "Bener ya, awas kalau kamu bohongi saya dan ternyata kamu ke Jakarta. Dan awas kalau kamu berani laporkan saya pernah kasih kamu uang 500 juta, kamu akan saya laporkan ke polisi, ngerti kamu?" Elsa pun lalu menutup handphonenya dengan keras. Elsa kembali ketakutan, masa lalunya akan terbongkar. Sumarno mendengar ancaman Elsa jadi takut dan bingung. "Duh, apa bener ya tadi Bu Elsa ngeliat gua lagi di Jakarta? Gua harus hati-hati banget nih." Sumarno pun lalu masuk ke dalam masjid dan memikirkan langkah selanjutnya.
Wah, 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 wah. Ini semakin seru dan tegang nih soal Sumarno. Sementara itu, setelah bicara dari hati ke hati, akhirnya Mama Sarah mengungkapkan kejadian yang sebenarnya, bahwa dia hanyalah melindungi Elsa supaya Elsa tidak dipenjara. Papa Surya terlihat sedih banget, tapi Mama Sarah melarang Papa Surya untuk membuka semua itu. Karena kalau Papa Surya melakukannya, Mama Sarah bilang dia akan bunuh diri. Papa Surya pun jadi semakin tertekan mendengar perkataan Mama Sarah. Wah, kira-kira apa yang akan dilakukan Papa Surya selanjutnya ya? Oke, untuk lebih lengkapnya kita saksikan kelanjutannya nanti malam ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sobat sudah nonton video ini. Dan jangan lupa subscribe yang warna merah, karena subscribe itu gratis. Ingat, gratis. Dengan subscribe, kalian dukung channel ini untuk upload setiap hari.